Halo guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gakui no Maken Sukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like. Jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebuah kendaraan besar melaju di jalan utama Central Garden. Ini adalah kendaraan eksklusif keluarga kerajaan, dan Alteria dan Catrice duduk berhadapan di dalamnya. Di sini, Alteria memeluk seekor kelinci. Itu adalah roh Carbuncle. Kendaraan mereka saat ini sedang menuju tempat pengujian senjata milik perusahaan Pilet. Mereka berdua mengobrol. Intinya Alteria di sini ingin bisa mewujudkan segera pedang sucinya agar bisa berada di unit Catrice. Tapi Catrice menjawab siapa bilang pedang suci Alteria akan cocok bertempur seperti miliknya. Alteria di sini mengakuinya. Namun, bagi Alteria planet ini yang akan memutuskannya. Di sisi lain, Leonis dan Platon 18 memulai pertandingan latihan mereka. Selama pertandingan latihan, Leonis melarang dirinya menggunakan semua mantra yang berada di atas urutan kedua. Dia menyadari bahwa pertandingan yang diatur seperti ini ternyata sangat menyenangkan. Nah, Leonis berada di kelompok Chrysselia dan Regina. Dan yang akan jadi lawan mereka adalah Elvin dan Sakuya. Dalam pertandingan latihan ini, mereka harus bisa merebut bendera pada kelompok masing-masing. Dan di dalam ruang pertandingan latihan ini, terdapat banyak dinding yang dipasang, sehingga mereka bisa bersembunyi atau berlindung. Namun, apesnya dalam segi kekuatan Regina dan Chrysselia masih berada jauh dibandingkan Elvin dan Sakuya. Apalagi jika mereka ingin merebut bendera, mereka harus mengalahkan Sakuya. Sehingga Regina yang sudah tidak kuat mengaku kalah, lalu diikuti oleh Leonis yang juga ikutan. Meskipun sebenarnya Leonis bisa saja mengalahkan mereka berdua, tapi itu tak akan menyenangkan lagi. Namun, Chrysselia yang pedang sucinya telah dihancurkan Sakuya dengan pedang Raikimarunya bangkit dan memanggil pedang sucinya lagi, membuat Leonis kagum dengan Chrysselia yang masih belum menyerah. Melalui bola penyihir, Elvin berkata akan mengganti lapangan dan mereka akan mulai dari awal. Sebagai tanggapan, mereka semua setuju. Tapi kemudian mereka melihat seekor kelinci berjalan di dinding, dan Leonis mengenal binatang itu. Leonis berkata kalau itu adalah roh putri keempat, dan namanya itu adalah Carbuncle. Chrysselia bertanya apa yang dilakukan roh kerajaan di sini. Saat itu juga beberapa suara baru menyela, sedang mencari-cari Carbuncle. Itu adalah Putri Alteria dan Catrice. Para pengawal mencegah Alteria memberitahunya bahwa tempat pelatihan sedang digunakan. Nah, kembali kepada kemunculan Carbuncle. Elvin menyarankan untuk menangkapnya, namun tidak ada dari mereka yang bisa menangkapnya. Lalu di sisi lain, Catrice yang juga ada di situ merasa dinding-dinding ini menghalangi. Alteria bertanya apa yang akan Catrice lakukan. Namun Catrice hanya menyuruh Alteria mundur. Catrice mengaktifkan pedang sucinya, dan kemudian seberkas cahaya merah menyala menghancurkan semua dinding yang dipasang di lapangan latihan.
Leonis secara refleks memasang pelindung, melindungi Rizalea dari ledakan. Peringatan berbunyi dan AC di fasilitas tersebut dinyalakan untuk menangani keadaan darurat. Setelah debu menghilang, Rizalea terkejut kalau pelakunya adalah Putri Catrice. Leonis menoleh ke Rizalea, terkejut mendengar nama itu, karena Regina telah memberitahunya tentang ini pagi ini. Ditambah kemunculan Putri Alteria di belakang Catrice, dan Alteria terkejut ketika matanya memandang Platon 18. Setelah keadaan sedikit tenang, Rizalea bertanya apa yang Putri Alteria lakukan di sini. Alteria menjawab bahwa kakaknya Catrice sedang berlatih untuk festival tarian pedang suci bersama unitnya di fasilitas sebelah, dan dia datang untuk menontonnya. Tapi kemudian Carbuncle kabur. Alteria meminta maaf karena telah mengganggu latihan Rizalea. Alteria menekankan bahwa ini keadaan darurat karena ini adalah roh milik kerajaan. Jadi mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Catrice secara singkat berterima kasih kepada Platon ke-18 karena telah menyelamatkan makhluk itu, lalu menanyakan di mana Carbuncle. Regina, Sakuya, dan Alvin mendekat, jalan melewati reruntuhan tembok, berkata mereka telah menangkapnya di sini dan berada di pelukan Regina. Saat Regina mendekat, roh itu melompat dari dirinya menuju Alteria. Alteria menoleh ke Regina dan menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya dia bertemu langsung dengan adik perempuannya. Keduanya belum pernah bertemu secara langsung selama kejadian di atas kapal Hyperion. Alteria merasa ada yang aneh, bingung karena biasanya Carbuncle tidak membiarkan orang lain memegangnya kecuali dia. Carbuncle telah bertarung bersama Regina selama pembajakan laut. Mungkin roh itu merasakan kehadiran Regina dan lari menemuinya. Alteria melihat sekeliling, menatap anggota Platon ke-18. Dia menjepit ujung gaunnya dengan hormat dan menundukkan kepalanya. Berterima kasih atas perjuangan mereka menyelamatkan nyawanya dari penculikan saat kejadian di atas kapal Hyperion. Sebagai tanggapan, Rizalea membungkuk seperti seorang bangsawan. Rizalea berkata baginya tidak sama sekali, melindunginya sudah menjadi tugas pendekar pedang suci. Di sini Catrice juga berterima kasih dan menundukkan kepalanya sebentar. Lalu pandangannya tertuju pada Leonis. Catrice tak menyangka ada anak kecil di Platon 18. Alvin bilang, meski anak-anak dia salah satu jagoan di tim mereka. Terkejut dengan pernyataan itu, Catrice menatap tajam ke arah Leonis, mengira Alvin bermaksud mengejek festival tarian pedang suci. Atas perkataannya itu, Alteria memarahinya. Namun tatapan Catrice tetap tajam. Merasa Leonis telah diremehkan, Rizalea mulai angkat bicara. Catrice menyilangkan tangannya dan menatap Rizalea. Mengetahui Rizalea putri Duke Crystallia, Catrice berkata meski dia sangat menghormati Duke Crystallia, tapi tidak berarti dia mengakui Rizalea. Catrice memperingati Rizalea agar tidak mempermalukannya dengan pertandingan yang menyedihkan. Intinya, Catrice menganggap remeh Platon ke-18. Dalam diam, Rizalea menyembunyikan amarahnya. Dengan suara provokatif, Rizalea menantang Catrice di pertandingan itu dan tidak sabar bisa bertemu. Kemudian Catrice mengajak Alteria pergi. Alteria mencoba menghentikannya. Dia masih berbalik dan menuju pintu keluar. Alteria kemudian meminta maaf pada Platon 18 jika perkataan kakaknya telah menyinggung mereka.
Sebelum pergi mengejar Catrice, Arteria menganggukkan kepalanya dengan malu-malu ke arah Leonis. Atas reaksinya itu, Leonis memeringkan kepalanya dengan bingung. Sedikit kesal, Regina berkata bahwa Leonis benar-benar akan menjadi pangeran kegelapan di kamar tidur. Leonis yang tidak mengerti maksud perkataan Regina bertanya padanya, namun Regina tidak memberikan jawaban pasti. Sambil mengangkat bahu dan dia melihat Arteria pergi. Ada senyuman tipis di bibirnya. Regina dilarang keras mengungkapkan warisan aslinya. Sebagai seorang putri terkutuk yang lahir di bawah tanda bintang bencana yang mengerikan, dia tidak diizinkan untuk hidup di dunia ini sebagai dirinya yang sebenarnya. Reselia meletakkan tangan simpatiknya di bahu Regina dan mengajak mereka kembali berlatih. Akhirnya, latihan hari itu selesai. Regina, Elvin, dan Leonis cukup kelelahan. Satu-satunya yang baik-baik saja hanyalah Sakuya dan Reselia. Reselia berkata besok dia akan memberi mereka pelatihan yang lebih menyeluruh. Jadi, Reselia memperpanjang waktu istirahat makan siang mereka. Sehingga Regina pikir akan dipijat di hotel dan mengajak Elvin. Sedangkan Sakuya akan pergi berburu taiyaki di ibu kota. Sementara Reselia pergi menemani Leonis berkeliling ke kota Central Garden dengan menyewa kendaraan kecil dari hotel. Sambil berpegangan pada pinggang Reselia, Leonis menyaksikan pemandangan kota melewatinya, sambil menunjuk pada bangunan raksasa yang terlihat di kejauhan. Leonis bertanya bangunan apa itu. Reselia jelaskan bahwa bangunan itu sudah ada sebelum kekaisaran didirikan. Leonis bertanya apakah kekaisaran tinggal di sana. Reselia mengatakan kalau para bangsawan tinggal di tempat yang berbeda dan istana hanya digunakan sebagai urusan pemerintahan. Leonis mengajukan pertanyaan lain, yaitu di mana fasilitas militernya. Reselia kasih tahu, garnisun pengawal kerajaan ada di halaman istana. Tugas utama mereka adalah menjaga istana dan 3 rumah kerajaan. Fasilitas militer skala besar untuk melawan Void terkonsentrasi pada kendaraan hias 2, 4, dan 9. Tentu saja ada juga unit yang ditempatkan satu sama lain. Setelah mendengar jawaban Reselia, Leonis berkata kalau dia mengerti. Keduanya meninggalkan jalan utama dan pergi ke alun-alun taman di atas bukit yang landai. Reselia kasih tahu kalau tempat itu adalah alun-alun peringatan kemenangan. Lalu pandangan Leonis tertuju pada patung raksasa seorang pemuda yang dengan gagah berani menghunus pedang. Reselia kasih tahu itu adalah ciptaan kembali yang mulia yang mewujudkan pedang sucinya, yaitu Excalibur, pedang suci terkuat. Excalibur, pedang suci dengan nama yang sama dengan yang diwujudkan Leonis. Leonis bertanya, mungkinkah pedang suci yang sama bersemayam pada 2 orang yang berbeda? Reselia jelaskan bahwa dia tidak yakin. Banyak pedang suci yang memiliki kemampuan serupa, tapi dia belum pernah mendengar ada 2 orang yang mewujudkan satu pedang yang sama. Pedang suci Leonis tidak berbentuk seperti pisau melainkan pistol. Mungkin itu hanya kebetulan dan tulisan di senjata itu juga kebetulan. Leonis pikir dia perlu menyelidiki pedang sucinya lebih teliti. Saat mereka melewati kota, sebuah bangunan dengan atap segi 8 terlihat menonjol. Ini adalah katedral gereja manusia, agama resmi kerajaan manusia. Gereja manusia memiliki keyakinan yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan sekte suci yang dihadapi tentara pengiran kegelapan 1000 tahun yang lalu. Sekte suci telah membuat Leonis banyak kesedihan di masa lalu, tapi mungkin dia tidak perlu menghancurkan jenis pemujian baru ini. Jadi untuk saat ini, gereja manusia bukanlah musuh bagi pasukan pangeran kegelapan yang direformasi Leonis. Tapi, Nefakas Rizat
menyamar sebagai pendeta. Nepakes memainkan peran sebagai orang suci untuk berbaur dengan manusia. Atau mungkin gereja manusia berada di bawah kendalinya. Karena Leonis berada di markas besar di ibu kota ini adalah kesempatan sempurna untuk memastikan kebenaran. Saat mereka melewati alun-alun, Reselia dan Leonis sampai di jalan lebar lainnya yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Reselia dan Leonis berencana berhenti di suatu tempat untuk sarapan siang dan memarkir kendaraannya di bahu jalan dan melihat sekeliling. Di sisi lain, saat ini Sakuya berada di plaza pertemuan stasiun bawah tanah Central Garden. Seseorang memanggilnya dari belakang di tengah kerumunan, yaitu dengan sebutan zaman beku. Mereka adalah Lena dan Arle yang memakai masker. Motifnya bergabung dengan Pangeran Kegelapan merupakan misteri bagi Sakuya. Dan keduanya memiliki pemahaman yang tidak terucapkan bahwa keduanya tidak akan menanyakan alasan mereka satu sama lain. Sakuya bertanya maksudnya zaman beku. Lena jelaskan itu adalah nama kode Sakuya saat mereka beroperasi di kota, dan dia yang memikirkannya. Dengan begitu Sakuya berkata dia mengerti. Lena juga memberitahu nama kodenya Shadow dan Arle Elf Pedang. Sakuya tampak bingung dengan nama itu. Arle segera jelaskan kalau bukan dia yang memikirkannya, dan pipinya memerah di balik maskernya. Dengan begitu ketiganya menuju ke markas organisasi teroris anti-nasional yang bersembunyi di ibu kota. Ada banyak organisasi kriminal dan anarkis yang bersembunyi di balik bayang-bayang Camelot. Pangeran Kegelapan Zolvanis ingin menyatukan semua kelompok di bawah kendalinya. Lena akan menangani negosiasi dan Arle serta Sakuya ada di sana sebagai pengawal dan memamerkan kekuatan mereka kepada berbagai faksi kriminal. Sakuya pikir menurutnya Arle saja sudah cukup untuk ini karena Sakuya pernah menghadapi Arle dalam pertempuran di kota yang hancur. Keahliannya secara dengan Sakuya bakal lebih hebat, tapi kali ini Sakuya harus ikut serta. Karena itu adalah ujian kesetiaannya pada Pangeran Kegelapan. Sakuya bertanya apakah ini akan memakan waktu yang lama. Sambil mengangkat bahu, Lena menjawab kalau itu tergantung mereka. Sakuya merasa bersalah karena meninggalkan kakak kelasnya, tapi dia kemungkinan besar harus melewatkan sesi latihan sore ini. Scene pun berpindah ke Elvin, di mana dia duduk di bangku di bawah pohon rindang. Elvin kembali mencoba meretas perusahaan pilot dengan menghubungkan bola mata penyihirnya ke terminal. Dengan menggunakan peralatan di fasilitas tersebut sebagai relay, Elvin terhubung ke Taman Astral. Satu-satunya masalah adalah jaringan independen perusahaan pelet. Elvin memerlukan orang yang berani untuk menyusup ke sistem secara fisik. Karena sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkan izin masuk ke Float 4, Elvin memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu dan fokus untuk mengambil kendali resort Shangri-La terlebih dahulu. Dia harus mempertimbangkan akuarium, kasino, stadion, dan teater. Elvin memilih untuk memprioritaskan kasino terlebih dahulu. Ini adalah salah satu tempat di ibu kota di mana perjudian dianggap legal. Tapi itu hanya kedok bagi warga kaya. Fungsi sebenarnya adalah sebagai tempat pertemuan milik perusahaan pilot untuk kesepakatan rahasia antara keluarga kerajaan dan bangsawan. Terlebih lagi, itu adalah benteng milik saudara laki-laki Elvin, yaitu Vinzel Pilot. Itu berarti Elvin akan menonjol jika dia mencoba masuk. Mengklaim dia datang ke kasino untuk bersenang-senang tidak akan bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi, Elvin harus meninggalkan penyusupan ke orang lain. Saat Elvin memikirkan siapa orang terbaik untuk itu, dia mendapatkan panggilan di terminalnya. Dengan sedikit stres, dia mengetuk terminal. Kemudian,
suara Clavia terdengar. Dengan begitu Elvin menghela nafas lega karena yang menghubunginya adalah kakaknya. Setelah sedikit basa-basi antara kakak dan adik yang tak pernah akur ini, Clavia menyampaikan beberapa informasi pada Elvin. Pertama, Clavia memperingati Elvin untuk hati-hati dengan saudaranya Vincent. Clavia berkata kalau Vincent sedang merencanakan sesuatu untuk festival tarian pedang suci. Mata Elvin melebar karena terkejut. Elvin bertanya apa yang direncanakannya. Clavia jelaskan kalau dia juga tidak tahu banyak. Namun Clavia ingatkan untuk hati-hati dengan unit akademi Taman Serang Keempat, yaitu adalah fasilitas pemeliharaan Holly Swordsman yang didirikan oleh perusahaan Pilet dan Vincent terdaftar di sana. Elvin berterima kasih atas peringatan Clavia dan ingin cepat-cepat menutup telepon. Tapi Clavia mengatakan bahwa ada satu lagi. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi serius. Clavia kasih tahu bahwa Dead Fraud Pilet kembali kota. Seketika jari Elvin gemetar mendengar nama itu disebutkan. Konde Fraud Pilet adalah ayahnya, Gubernur Taman Serangan Keempat, menguasai yayasan Pilet, dan pembunuh ibunya Elvin. Clavia jelaskan bahwa dia diundang untuk menyaksikan festival tarian pedang suci, dan kemungkinan dia juga tahu Elvin akan berpartisipasi. Jadi Clavia peringatkan untuk hati-hati. Clavia mengakhiri panggilannya. Sesaat kemudian Elvin merasakan sesuatu mengenai di dahinya. Di atas, langit biru mendung dan hujan mulai turun. Elvin merasa aneh bahwa pola mata penyihirnya memperkirakan cuaca akan cerah hingga malam hari. Tapi awan hitam bergerak masuk dan kilatan petir menyambar di kejauhan. Di sisi lain, Rizlia dan Leonis akhirnya mereka berhenti di salah satu restoran, menikmati makanan yang mereka pesan. Ini adalah restoran rekomendasi dari Shari yang terdapat di daftar telepon Leonis. Setelah selesai, Rizlia menanyakan tempat yang ingin Leonis kunjungi selanjutnya. Leonis kasih tahu bahwa dia ingin melihat perusahaan Pilet. Ekspresi Rizlia sedikit menegang. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Leonis dan berbisik bahwa gedung utama Kompi Pilet tidak ada di Central Garden. Bangunan mereka ada di Float 4. Semuanya adalah lokasi perusahaan, dan semua masuk dan keluar diawasi dengan ketat. Warga sipil tidak diizinkan masuk sama sekali. Leonis pikir itu kedengaran seperti negara merdeka. Rizlia mengangguk dengan serius. Rizlia jelaskan perusahaan ini beroperasi secara independen dan otoritas kekaisaran dan memiliki ekstrateritorialitas di atas kendaraan 4. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah infiltrasi. Pada saat mereka mengobrol, kilatan cahaya putih menerangi restoran dari jendela. Beberapa saat kemudian, guntur menggelegar terdengar di kejauhan, dan hujan pun turun. Rizlia mengerutkan kening tak percaya saat dia mengamati awan gelap, karena ramalan cuaca pendekar pedang suci mengatakan kalau hari ini cuaca akan cerah. Leonis berkata mungkin mereka harus mengadakan latihan sore di dalam ruangan. Tiba-tiba bertiup kencang dan jendela restoran langsung pecah. Rizlia secara refleks meraih tengkuk Leonis dan mendorongnya ke lantai. Rizlia dengan penuh perhatian menanyakan keadaan Leonis. Merasa jantungnya berdetak kencang, Leonis mengalihkan pandangannya dan bangkit. Dia melihat keluar jendela yang pecah. Jalanan penuh dengan teriakan warga dan sirene pun berbunyi. Suara itu adalah sinyal serangan Void. Dengan begitu Rizlia segera melompat keluar melalui jendela dan Leonis segera mengejarnya. Leonis mengamati reruntuhan, memperkuat matanya dengan sihir, lalu dia melihat ke atas ke langit. Di antara awan gelap yang berkilau dan bergemuruh,
Dia melihat sesuatu dalam sekejap dengan sayap merah tua, semerah kobaran api. Leonis terkejut ketika mengetahui itu adalah bentuk asli Raja Naga Vera. Leonis bingung apa yang dilakukannya di sini, karena setahu Leonis, Vera pergi ke Azurhot. Rizlia yang juga melihatnya bertanya pada Leonis bahwa bukanlah itu monster yang mengamuk di Savon Soul Garden beberapa waktu yang lalu. Sebagai tanggapan, Leonis mengangguk sebagai jawaban sambil mengatupkan giginya. Namun, tidak seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda bahwa Vera telah dirusak oleh racun void. Tapi, rusak atau tidak, Leonis pikir sepertinya dia sudah gila. Gedung-gedung ditutup rapat, mengubah seluruh kota ke mode pertempuran anti-void. Provokasi apapun dari Camelot pasti akan memacu Vera melakukan serangan balik jika itu terjadi. Nafas Raja Naga akan membuat seluruh area menjadi abu. Leonis tidak peduli jika Vera melakukan hal itu, lagi pula ini bukan kerajaannya. Tapi kehilangan hotel tempat dia menginap mungkin akan merepotkan. Selain itu, Leonis memang berencana menjadikan ibu kota ini sebagai markas pasukan Pangeran Kegelapan. Leonis memanggil staf dosa tersegel dari bayangan di kakinya. Melihat ini, Rizal bertanya, Leonis berkata dia akan menghentikan hal itu dan menyebutkan dia adalah teman lamanya. Rizal mengerutkan kening, bingung. Namun Leonis berkata bahwa tidak ada waktu baginya untuk menjelaskannya. Dengan begitu, Leonis memunggungi Rizlia dan mulai melantunkan mantra penyebaran bayangan. Di sini Rizlia ingin ikut dengan Leonis, namun Leonis menyuruhnya tetap menunggu di sini dan menghilang ke dalam bayangan. Rizlia hendak mengejarnya, tapi dia mendengar suara orang minta tolong. Saat berbalik, Rizlia melihat seorang anak muda terjebak di bawah kendaraan yang berbalik. Segera ia bergegas untuk menolongnya.